Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadawati. So, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25 dengan dosen Paku Bapak Dr. Wirmi Kaputa ASD MSc CIQ CFS disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Badar. Baik, di sini pertama yaitu apa itu PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Jadi ketentuan untuk pasal 24 UU PPh mengatur perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak pajak. Baik, ini adalah contoh dari perhitungan untuk PPh pasal 26. Yaitu bisa dilihat di sini soalnya yaitu katakanlah PT ABC pada tahun 2017 mendapatkan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%, total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar rupiah. Penghasilan dalam dan luar negeri telah digabungkan. Jadi total PPh terutangnya yaitu 25% dikalikan 35 miliar yaitu 8 miliar 750 juta rupiah. Dan dengan PPh maksimum yang dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan total PPh terutang yang menghasilkan sejumlah 2,5 miliar rupiah. Jadi PPh terutang yang harus dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2,5 miliar rupiah. Baik, kemudian selanjutnya yaitu materi tentang angsuran PPh pasal 25 pribadi, orang pribadi dan badan. Untuk pengertiannya yaitu ketentuan dari PPh pasal 25 adalah wajib pajak pribadi maupun badan akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Sejatinya tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25 karena memang ini bukan pengenakan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang, singkatnya pajak terutang yang harus dibayarkan disebut PPh pasal 29. Sedangkan untuk PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Baik, untuk contohnya bisa dilihat di sini yaitu PT Triple A bergerak di bidang produksi makanan di mana dia menjual, di mana penjualnya dimasukkan ke banyak penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya perusahaan ini juga melakukan ekspor ke luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misal dengan pakai data pajak angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan adalah 168.982.456 rupiah dan jumlah penghasilan PT Triple A adalah dalam setahun lebih dari 50 miliar, maka perhitungan penggunaan tarif PPh badan yaitu 22%, adapun laba rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak adalah 937.688.000 rupiah. Ya. Untuk perhitungan PPh badannya yaitu 937.688.000 rupiah dikalikan 20%, dapatlah sebanyak 206.291.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 29-nya yaitu 206 juta dikurangi dengan 168.982.456 rupiah. Ini adalah angsuran PPh yang telah dibayarkan yaitu sebesar
setelah hasil pengurangan tersebut sebesar Rp37.308.904. Jadi sisa angsurannya yaitu dikalikan dengan 12 bulan sebanyak 333.907.333 rupiah. Jadi demikianlah perhitungan rinci mengenai PPh Pasal 25. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.